Berita top dan terupdate timnas hari ini. Korea Utara sengaja kalah versus Uzbekistan demi redakan isu pemalsuan umur. Iran benarkan Korea Utara lakukan pemalsuan umur. 8 pemain yang sudah dipanggil memperkuat ASEAN All-Star versus Manchester United. Bek asal Belanda dinaturalisasi gabung ke timnas. Korea Utara sengaja kalah versus Uzbekistan demi redakan isu pemalsuan umur. Isu kontroversial mengenai pemalsuan umur yang dilakukan oleh Korea Utara U17 kembali mencuat usai pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 antara Korea Utara melawan Uzbekistan. Tak sedikit pihak yang menduga bahwa Korea Utara sengaja kalah 0-3 dari Uzbekistan demi meredakan sorotan publik terkait dugaan pemalsuan umur pemain. Kecurigaan ini semakin menguat setelah terlihat jelas bahwa susunan pemain Korea Utara saat melawan Uzbekistan sangat berbeda dibandingkan saat mereka menang menghadapi timnas Indonesia. Pada saat laga menghadapi Indonesia, negara komunis itu menurunkan skuad utama yang tampak jauh lebih tua secara fisik dan pengalaman. Namun, ketika menghadapi Uzbekistan, mayoritas pemain Korea Utara tampak terlihat berbeda dengan pemain saat melawan timnas Indonesia. Perubahan drastis ini langsung memunculkan asumsi bahwa Korea Utara tampak sengaja mencoba menghindari perhatian publik sepak bola internasional terhadap adanya dugaan pemalsuan usia para pemain mereka, sehingga Korea Utara lebih memilih sengaja kalah saat melawan Uzbekistan. Strategi pergantian pemain ini diduga dilakukan agar Korea Utara tak lagi menjadi sorotan dan dapat keluar dari tekanan. Jika seandainya kembali meraih kemenangan saat melawan Uzbekistan, maka tak mungkin akan memancing penyelidikan lebih dalam. Meskipun belum ada pernyataan resmi, perubahan komposisi tim yang mencolok membuat publik semakin yakin bahwa ada dugaan pemalsuan umur yang dilakukan oleh Korea Utara. AFC pun diminta untuk segera menyelidiki hal ini secara serius demi menjaga fair play dalam kompetisi. Jika terbukti, maka Korea Utara akan di blacklist dari kompetisi Piala Asia selama 5 tahun lamanya. Iran benarkan Korea Utara lakukan pemalsuan umur. Federasi Sepak Bola Iran dikabarkan telah mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terkait dugaan adanya pemalsuan umur di dalam skuad timnas Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Protes ini muncul setelah timnas Iran U17 tak terima ditahan imbang 1-1 saat melawan Korea Utara U17 di leg pertama grup D Piala Asia U17 2025. Ada berita resmi, Iran akan mengajukan keberatan soal Korea Utara yang diisukan mencuri umur. Tapi kita belum tahu sebenarnya soal mengajukan keberatannya sudah firm. Cuma benar atau enggak kita belum tahu. Selama di turnamen ini, Indonesia dan Afghanistan yang kalahnya paling mencolok. Di luar laga itu, kalahnya tipis-tipis. Nah, Indonesia tiba-tiba kita kalah 6-0. Tulis berita tersebut. Berdasarkan dari laman AFC, setidaknya ada 7 dari 23 pemain timnas Korea Utara U17 memiliki tinggi badan di atas 180 cm. Bahkan salah satu pemain mereka, Jong Yun-nun, mempunyai tinggi badan mencapai 190 cm. Hal ini pun mengundang kecurigaan banyak netizen. 8 pemain yang sudah dipanggil memperkuat ASEAN All-Star versus Manchester United. Menjelang laga uji coba menghadapi Manchester United, pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik dikabarkan sudah memanggil setidaknya 6 pemain untuk memperkuat ASEAN All-Star. 2 dari 6 pemain tersebut berasal dari Indonesia. Keenam pemain tersebut adalah Asnawi Mangku Alam dari Indonesia, Muhammad Ferrari dari Indonesia, Nguyen Quang Hai dari Vietnam, Do Duy Man dari Vietnam, Nguyen Hoang Duc dari Vietnam, Joao Pedro dari Timur Leste, Kan Mo dari Kamboja, dan Andreas Neto dari Kamboja.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bek asal Belanda dinaturalisasi gabung ke timnas. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Belanda, akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok pemain tersebut adalah Luca Blondeu. Luca Blondeu kini bermain di salah satu klub Eredivisie Liga Belanda, yaitu FC Volendam. Pemain yang berposisi sebagai bek itu kabarnya sudah terbuka akan memperkuat timnas Indonesia jika PSSI membutuhkan dirinya. Luca juga mengatakan bahwa ia seringkali mengobrol dengan Mauro Jestra mengenai Indonesia. Sebagai informasi, Luca Blondeu memiliki keturunan dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Oleh sebab itu, bek berusia 19 tahun itu diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia, terkhusus di timnas U23 yang akan mengikuti kompetisi Piala AFF U23 yang akan digelar pada bulan Agustus 2025 mendatang. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu dan aku akan mempertimbangkannya. Saya tahu beberapa hal tentang Indonesia. Saya sering ngobrol dengan Mauro tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah dan orang Indonesia sangat gila dengan sepak bola. Dan Patrick Kluivert adalah pelatih Indonesia saat ini. Dengan pengalamannya selama bermain di Liga Belanda, Luca Blondeu diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia dan memberikan ilmu serta pelajaran kepada pemain lokal yang ada di timnas Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Asnawi dan Ferrari terpilih memperkuat ASEAN All-Star versus Manchester United. Selain Jaitses, dua penggawa timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangko Alam dan Muhammad Ferrari juga turut ikut dipanggil untuk memperkuat ASEAN All-Star saat melawan Manchester United nanti. Seperti yang kita ketahui, seluruh negara-negara di ASEAN yang terdiri dari 12 negara akan bersatu menjadi satu tim dengan membawa nama ASEAN All-Star untuk melakoni laga uji coba menghadapi Manchester United. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF memastikan ASEAN All-Star berisikan pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF. Saat ini, 12 negara anggota AFF adalah Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Kamboja. Selain itu, AFF juga menunjuk pelatih Vietnam untuk menjadi pelatih ASEAN All-Star, dan bek timnas Indonesia, Jaitses, dikabarkan juga akan memimpin sebagai kapten ASEAN All-Star. Sebagai informasi, laga uji coba ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 28 Mei 2025 waktu Indonesia Barat.